gamenya, posisi berlian dan posisi switch-nya itu kan jejeran keempatnya. Nah, berarti kita bikin satu aja function. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abi Al dan juga Abi Farhan di samping kiri saya dalam pembahasan Swift Playground ya Bi ya. Kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas di chapter 1 yaitu tentang comment. Iya, betul. Dan di chapter 2 ini kita akan bahas atau fokusnya di bagian function nih Bi. Iya, kita belajar di level kedua. Di level kedua, oke. Boleh langsung saja Bi, kita buka aplikasinya ya. Oke, kita buka ini. Jadi kita silakan dibuka aplikasi Playground Swift-nya. Nah, oke. Di sini kita tadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan yang komen. Iya. Sampai terakhir. Nah, sekarang kita belajar di chapter kedua yang disebut dengan function. Function itu perintah dasarnya ya. Ini hanya ilustrasi. Saya kira ini juga tidak, kita membaca nggak membaca ini juga sama saja ya. Oke. Saya menjelaskan di sini dulu biar kita paham tentang function. Function itu apa namanya? Pengelompokan perintah gitu. Pengelompokan perintah. Di sini nanti ada perintah apa dijadikan satu. Nah, ini contoh kalau tadi ngikutin ilustrasinya, kita membuat function tie my shoe. Tie my shoe. Ketika kita klik tie my shoe, apa yang akan dilakukan di dalamnya? Yaitu dia akan melakukan loop, swoop, dan pull. Nah, nanti di realnya di dalam gamenya juga sama. Gitu. Ketika misal makan siang gitu ya, kita kasih fungsinya pakai makan siang. Nah, ternyata aktivitasnya itu nanti maju, collect game gitu. Berarti collect game-nya 3 kali jadi aktivitas sebagai makan siang gitu. Kalau saya lihat dari fungsinya ini Bi, kenapa huruf M dan S-nya itu huruf besar Bi? Oh ya, itu sebenarnya untuk misah ya. Umpamanya kalau kita tulis tai my shoe kecil semua itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru yang harus kita hindari seperti karakter titik itu atau koma itu tidak bisa. Jadi ada beberapa karakter khusus yang tidak bisa masuk ke dalam penulisan function kan. Nah, dan yang bisa terus dia kenapa hurufnya M itu sebagai pemisah saja? Sebenarnya kita juga bisa fungsi itu bisa pemisahnya itu bisa pakai strip atau underscore gitu. Yang tidak bisa itu titik ya. Titik itu nanti bisa jadi perintah atau tanda kurung ya. Tanda kurung itu juga termasuk kurung kurawal itu juga tidak bisa itu. Berarti function ini boleh semua menggunakan bebas huruf apa saja, yang penting jangan spesial karakter. Jangan spesial karakter, betul. Dan function itu terserah kita memberi nama, gitu kan? Terserah mau namanya apa saja gitu ya. Tapi kan kalau namanya yang aneh-aneh, nanti kerepotan ketika kita mau pakai kan? Ya ini masih main game nggak masalah. Game di sini kita kan tidak kompleks ya gitu. Nanti kalau kita belajar robotik kan bisa saja ada beberapa lembar kan, beberapa lembar tugas, layar tugas gitu ya. Kita taruh di lembar A, nama fungsinya apa, nanti ada apalagi kalau sudah teamwork. Gitu. Apalagi ada banyak barisnya tuh ya, lebih dari 100 baris ya. Kalau ini hanya game tidak apa-apa, kita nanti membuat atau menulis nama fungsinya yang agak unyu-unyu nggak masalah. Boleh. Nama kucing kesayangannya tidak apa-apa atau nama gamenya nggak ada masalah. Tapi nanti kalau pas kita betul-betul main program, bikin robotik atau desain web atau nama fungsinya lebih baik yang mudah diingat dan familiar saja. Gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ya di sini ya. Kita mulai start coding.
Oke. Tahap berikutnya composing a new behavior. Di Iya. sini kita dikenalkan dengan satu behavior baru. Kalau tadi kan kita ngelihat behavior atau perilakunya si Bytes ini kan hanya maju, kemudian belok kiri, ngambil game atau ngambil berlian atau nyalakan. Nah, di sini ada baru nih. Tadi di level pertama nggak ada belok kanan. Nah, di level kedua ini kita ketemu dengan si Bytes harus belok kanan. Nah, karena kita belum ada perintah belok kanan. Jadi kita mikir nih, bagaimana caranya biar si Bytes itu bisa menghadap ke kanan. Itu caranya ya menghadap ke kirinya 3 kali. Hadap kiri pertama, hadap kiri kedua, dan hadap kiri ketiga. Baru dia menghadap ke sebelah kanan asalnya. Gitu. Hanya begitu di sini. Ini contoh lah kita buat di sini. Boleh dijalankan ya? Boleh silakan. Dijalankan. Kalau kita jalankan di sini, dia hanya maju pertama, move forward kedua, ini move forward ketiga, turn left pertama, turn left kedua, turn left ketiga. Nah, gitu. Tinggal perintah berikutnya. Ya. Karena di sini memang goalnya kan memang hanya menginformasikan behavior baru kan, terkait dengan menghadap ke kanan. Ini masih belum ada permasalahan yang kompleks. Oke. Kalau kita turn right itu nggak bisa ya, sementara ya. Untuk sementara tidak bisa. Ya, sabar dulu. Tapi memang menulis coding, baik itu di coding apa saja ya, menulis coding terutama ini, memang harus sabar banget. Gitu. Tidak bisa buru-buru itu. Nanti banyak bugs-nya. Boleh nanti sharing. Untuk pembuatan aplikasi Waraco itu gimana? Terinspirasi dari apa ya? Terinspirasi dari apa? Bisa jadi aplikasi begitu ya? Iya. Game. Ini yang kedua, di level kedua, di sini tentang creating new function. Nah, oke. Di sini kan ada turn right. Nah, turn right tadi kita sudah belajar tuh. Turn right itu ternyata belok kiri 3 kali. Nah, turn right ini kan menghadapnya ke sini ya. Kita gini. Nah, gini. Ini kan menghadapnya ke sini, ke depan. Sementara kita pingin dia menghadap ke kanan. Kita bayangkan kalau ini aplikasi ini sudah dalam pemrograman yang jadi gitu. Belok kanannya kalau dengan cara turn left gitu. Ya kalau belok kanannya hanya sekali. Kalau ada beberapa kali belok kanan kan kerepotan. Panjang banget gitu nanti codingnya. Maka di sini kita buat function baru namanya turn right. Di sini Abi, turn right ini belum bisa dimodifikasi. Function turn right itu udah bawaan dia sendiri gitu ya. Jadi kita hanya sekarang mau mengisi turn right itu diisi apa gitu. Nah, ini karena saya ini saya nyoba tapi udah lupa nggak saya hapus ya. Nah, harusnya begini. Kita buat turn left. Itu berarti akan jadi turn right. Nah, nanti di sini di bagian perintah di sini kita manggilnya hanya dengan turn right. Kita lihat jalanlah kita. Dia kan akan menjalankan 1, 2, 3. Nah, gitu. Dia sudah tidak lagi kita di bawah ini menulis turn left 3 kali gitu kan. Nah, cukup 1 turn right. Cukup 1. Oke. Karena umpamanya ditanya, kan tetap aja kita menulis codingnya turn left berkali-kali di atas ini kan, yang di bagian atas. Kan nanti diimplementasi di bawah ini kan mungkin akan ada beberapa kali belok kanan. Bukan cuma 1 kali. Bukan hanya 1 kali belok kanan, karena ada beberapa kali belok kanan. Biar dia lebih simple, kita kumpulkan dalam satu function, yaitu function turn right. Bayangkan kalau ada 1000 kali belok kanan ya Bi ya. Iya, kalau kita harus menyelesaikan puzzle yang belok-belok, kita tidak difasilitasi dengan pembuatan function, waduh, bisa berlembar-lembar itu. Kesulitan ya. Iya. Oke, ini yang pertama, terus yang kedua ya. Sekarang yang ketiga di sini ada collect, toggle and repeat. Di sini kita diajak untuk membuat function baru.
Ini ya. Seperti trararara tadi ya. Tralala itu tuh karakter yang apa namanya di Roblox itu Tarario kita tulis aja lah tralala gitu. Nah, salah di sini harusnya karena ya. Beda fungsinya. Trala. Nah, jadi di atas ini. Oke, nanti ini memberitahu kita ya, Bi ya. Jadi ketika merah, betul. Kalau kita salah menulis function gitu, sama dia nanti dikasih tanda merah. Jadi error. Berarti ini ada komen yang ditulis tidak sesuai. Gitu. Kalau bugs tadi itu perintahnya sesuai, tapi tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah, sementara kalau ini error yang benar-benar menghasilkan error sehingga karakter nanti nggak jalan. Kalau bugs yang di chapter tadi itu jalan tapi tidak sesuai dengan harapan, gitu kan? Karena kita salah menulis perintah atau mungkin terselip atas bawahnya, gitu kan? Nah, kalau ini betul-betul kan nggak ada tralala, kita cek di sini nggak ada ininya, nggak ada nggak ada function trala. Kok kita tulis trala di sini, ya hanya dia jadi error. Oke, nah di sini kita diminta untuk menulis, membuat function dulu. Nah, caranya begini. Nah, ini nih mulai kita berpikir. Lihat tuh. Di sini kan maju 1, 2, 3. Di sini kan juga sama majunya. 1, 2, 3. Nanti ketemu 4. Oke. Ini juga sama 1, 2, 3. Tapi yang perlu kita lihat di sini tuh kan posisi gamenya, posisi berlian dan posisi switch-nya itu kan jejeran keempatnya. Nah, berarti kita bikin satu aja function yang perintahnya adalah mengambil dan menyalakan ini. Dan menghidupkan saklarnya ya. Mengambil dan menghidupkan saklar. Jadi nanti kita hanya menulis trala yang isinya ini untuk mengambil saklar. Jadi kita nggak perlu menulis 4 ini atau perintah yang banyak gitu, tapi hanya menulis function trala lah. Kok jadi susah sih ya, trala gitu ya. Nanti dia akan mengejarkan 4 itu. Berarti dengan satu function cuma menjalankan 4 perintah saja ya, Bi ya. Satu function untuk betul. Satu function bisa menjalankan 4 baris. Ini sebenarnya ya, Bi ya. Ini saya pernah nyoba yang ini ya. Ini kan bisa maju 1 langkah, collect game. 1, 2. Maju 1 langkah, nyalakan. Maju 1 langkah sampai sini. Karena kalau ini langsung di fungsinya itu langsung belok kiri, nanti majunya di sini itu cuma sampai berhenti di sini. Gitu. Berarti ini fungsinya itu nanti function maju belok kiri, function buatan maju belok kiri. Gitu. Artinya jadi agak panjang tapi jauh lebih pendek dibandingkan kalau kita tidak menggunakan function. Berarti ini kalau yang tadinya menggunakan function itu anggaplah cuma 5 baris. Ketika kita tidak menggunakan function itu bisa lebih dari 5 baris, bahkan nyampe 20 baris, bahkan 50 baris lebih ya. Kayaknya yang di halaman ini kalau kita nggak menggunakan function, oke lah, kita satu function menghemat berapa perintah ini? Maju, ngambil, maju, nyalakan, maju. Berapa? 5 kali 4, 20. Kita menghemat 20 perintah. 20 perintah menjadi satu perintah yang lebih efektif dan efisien. Oke, kita lanjut lagi, Bi. Ini ada across the board. Menyeberang papan. Oh, ini dia rupanya. Nah, kalau tadi function di awal tadi itu kan kata functionnya kan sudah disiapkan oleh aplikasinya. Kita kemudian hanya mengisi isi fungsinya apa, isi fungsinya. Nah, di sini kita belajar menulis function sendiri, terus kemudian mengisi isi fungsinya apa. Nah, ini. Jadi yang tadi di awal saya bilang ya, mungkin ini function name-nya kita kasih nama makan siang. Gitu. Nanti perintahnya di sini maju, ngambil, ya gitu. Jadi nanti hanya dengan menulis function di sini kita kayaknya bisa hemat. Jadi hanya 4 perintah di sini, Bi. Hanya 4 perintah bisa menyelesaikan ini semua. Semuanya ya, Bi. Jadi dia kalau tidak pakai perintah,
kita bisa lihat kelipatan dari 3 9, udah 9 baris tuh. 9 baris itu baru maju. Beloknya bisa jadi 1 2 3 4 5, ada 4 atau 5. Belum nanti dia ngambil gamenya itu. Jadi bisa panjang sekali, tapi bisa diperingkas hanya beberapa kode saja menggunakan function tadi itu. Ya kan kalau saya lihat di sini ada 9 berlian, berarti kan perintahnya itu kalau kita jabarkan tanpa menggunakan function itu sangat panjang ya, karena 9 permata yang harus kita ambil di sini ya. 9 permata, 9 kotak. 9 kotak juga kan. Berarti penggunaan function itu sangat dibutuhkan dalam sebuah bahasa pemrograman. Iya, betul. Dan perlu diingat, penulisan pemrograman apapun pasti melibatkan function. Gitu, mau nulis apa di website, bikin program back-end di website, atau bikin program aplikasi game atau tadi itu Android atau apa, itu pasti akan ketemu function. Gitu. Bisa next lagi. Oke. Selanjutnya ada nesting pattern. Nah, nesting pattern ini function di dalam function. Nah, function di dalam function. Oh ya, kita tadi belum bahas ya. Coba karakteristik cara kita menulis function. Pasti habis nama function dia akan tutup kurung kan? Iya. Nah, setelah tutup kurung, tutup kurawal. Kayaknya semua kayak gitu ya, Bi ya? Iya, rata-rata seperti itu. Ketika Bi mengerjakan robotik juga penulisannya begini juga ya? Iya. Dalam beberapa bahasa pemrograman seperti C++, atau web itu berarti CSS ya? CSS, HTML, ya. Betul. Kalau CSS itu dianya menggunakan kurung kurawal seperti itu, Bi. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal juga. Jadi penggunaan kurawal ini rupanya di seluruh bahasa pemrograman, salah satunya di bahasa pemrograman Swift ini juga. Kalau tutup kurungnya? Buka kurung, tutup kurung. Ada juga di C++. Berarti juga sama ya? Sama juga, iya. Artinya kita harus ingat-ingat betul ini ya? Iya. Begini pola penulisan function harus begini. Nama function, ada tutup kurung, terus kemudian nanti untuk ngisi di dalamnya apa menggunakan buka tutup kurung kurawal. Betul sekali. Jadi kalau kita sudah memahami bahasa pemrograman Swift ini dan kita ingin belajar bahasa pemrograman yang lain, itu jauh lebih mudah nantinya. Oke. Baik. Nah, ini yang di sini ternyata tuh bisa namanya satu function berada di dalam function yang lain. Nah, kita nyebutnya itu sebagai nesting pattern. Nest itu sangkar ya, Bi. Nest itu sangkar. Jadi ya apa ya? Di dalam sangkar itu ada sangkar lagi. Oke, jadi gini. Misal kita membuat perintah terlebih dahulu tentang turn around. Turn around berarti kan muter 2 kali ya, turn left 2 kali. Nah, turn around ini nanti berarti dia ada di tangga yang paling atas kan ya? Oke, ini turn around itu nanti bisa kita tulis di dalam function soft steer. Jadi anggap ini tetap sama ya. Berarti maju 1 langkah, move forward, terus kemudian collect game, turn around. Terus turn around, terus maju 1 langkah berarti move forward. Nah, dengan cara menulis perintah tadi itu ya, move forward, collect game, turn around, move forward, kita sudah dituliskan di soft steer ini. Ya udah, di badan perintahnya sini kita hanya nulis soft steer. Nah, dengan cara menulis soft steer, kita sudah menyelesaikan aktivitas banyak. Artinya kita akan menulis soft steer. Betul. Kita menulis soft steer-nya kan berarti cuma begini, soft steer pertama menyelesaikan yang di depan dia. Udah nanti kan dia baliknya kan tetap ngadep ke sana. Terus kita tulis soft steer lagi, soft steer balik lagi. Belokan ke kiri boleh, belok ke kanan boleh, soft steer. Berarti hanya 5 baris. 5 baris ya. Ya kan? Sangat mempersingkat ya. Iya, sangat singkat sekali gitu. Dibanding kita harus menulis satu-satu sampai semua misinya tercapai. Awal saya memahami nesting ini
gimana caranya gitu kan, baca-baca, oh gitu ya. Jadi nest itu bisa dimasukkan ke dalam function itu bisa dimasukkan ke dalam function yang lain. Istilahnya biasanya nesting. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Di sini ada slotted stairway. 2 terakhir ini ya. Oke, betul. Ini tantangannya sama dengan yang awal tadi. Jadi tantangannya sama dengan yang awal tadi. Di sini di function yang pertama collect game turnaround, sayangnya ini nggak bisa di custom namanya ya, tetap menggunakan collect game turnaround ini. Isinya apa gitu? Nanti tulis isinya, baru nanti digunakan di bagian bawah di function soft row. Nah nanti kalau sudah menulis function soft row, kita tuliskan di bagian bawah dengan nama functionnya saja soft row. Nah, misal apakah bisa kita memanggil function soft row dan collect turn around di bagian bawah ini? Jadi di sini ada mana ininya di. Oke, coba kita. Nah, di sini kita pasang soft row. Mana Bi? Soft row di sini. Mana slow. Ya, oke, bawahnya game. Apa collect game? Apakah ini bisa? Sangat bisa. Jadi kita memanggil function yang di atas ataupun function yang di bawah tetap tanpa bisa. Tanpa berurutan bisa. Jadi kalau kita mau hanya ngambil atasnya saja bisa, atau ngambil yang soft row bisa. Nah, ini kalau kita harus telaah dulu ini di sini ada berapa langkah ke depan, baliknya berapa, belok kanannya berapa kali gitu. Harus betul-betul pertimbangkan dulu. Nanti saran saya ketika menguji kode yang kita gunakan bisa pakai yang step through my code. Biar tahu stepnya di mana, kesalahannya ada di mana. Oke. Cukup satu lagi ya. Yang terakhir. Oke, yang terakhir di treasure hunt. Nah, ini di treasure hunt. Oke, di treasure hunt ini tantangan, yaitu decompose pattern and create your own function. Jadi kita diminta untuk membuat function sendiri untuk menyelesaikan semuanya ini. Kita diminta untuk tidak ada berlian sama sekali ya yang tidak ada berlian sama sekali, betul. Ini hanya perintah untuk menyalakan saklar, tapi kita buat dulu functionnya. Iya. Berarti dari pembuatan functionnya. Dan ini bisa lebih dari satu function nih kalau saya lihat di sini ya Bi ya. Iya betul ya. Mungkin tadi itu ini bisa menggunakan nest function tadi itu. Iya. Yang di depan dia sama di belakang dia itu cukup function 1. Nah nanti function 2 isinya 2 kali langkah dari function 1 untuk ngambil yang atas sama yang sini. Di atas ujung itu ya. Iya. Okay. Ini ya memang harus diobrolkan begini jadi ketemu, ketemunya begini gitu. Okay. Jadi siswa emang dikasih waktu kurang lebih 3 minggu ya Bi ya. Iya betul. Untuk mempelajari Swift Playground ini bisa saling diskusi sama temennya. Iya. Nanti waktu atau nonton YouTube boleh banyak juga ya. Boleh tidak apa-apa. Jadi nanti ketika lombanya semuanya itu benar-benar diulang dari awal dan mereka kerjakan dari tahap 1 nyampe waktu 90 menit itu terakhir, siapalah yang paling jauh ya? Siapa yang paling tinggi levelnya? Dan jangan dihafal. Iya. Saya ketemu satu siswa yang mau ikut dan dia menghafal kodenya. Kalau di sini kodenya ini, kalau di sini kodenya ini. Bolehlah, sekarang dihafal dulu. Nanti kalau dia sudah senang dengan programming, pasti dia akan mengalami lompatan-lompatan luar biasa itu. Karena kalau di tahap algoritma tadi yang paling chapter terakhir itu kalau dihafal malahan kita sendiri yang bingung kayaknya. Iya, betul, nggak bisa dihafal. Kita menghafalnya itu pola membuat pattern, pola membuat function bagaimana, begitu kan? Ini ada masalah apa? Berarti kita pahami algoritmanya bagaimana supaya komennya itu benar. Bukan menghafal komen yang sudah ada. Iya. Mentang-mentang kerja sama. Malahan dihafal. Oke, inilah ya Bi ya. Ini dulu. Penjelasan tentang Swift Playground. Berarti di situ ada berapa chapter lagi kalau kita cek? Kita cek dulu ya. Di sini selanjutnya adalah for loops.
for loops ini mengulangi perintah sekian kali gitu. Logikanya implementasinya bagaimana kalau nanti kalian suka dengan nulis coding pada saat membuat tabel, umpamanya tabel siswa banyak begitu. Dari database itu kan tidak mungkin kita ngetik satu-satu. Nah, jadi tabelnya itu hanya membuat table header sama table body gitu saja kan. Nah, nanti isinya adalah pakai for loop, pakai for each gitu. Nanti semua database ada 1.000 orang ya tetap bisa masuk ke dalam satu table itu. Jadi for loop ini dianya dengan beberapa baris kita bisa menjalankan banyak perintah. Oh iya, banyak perintah. Pengulangan ya. For loop itu kan pengulangan. Iya. For loop itu pengulangan. Berarti kalau di bahasa pemrograman juga kalau kita ingin bikin kalender yang dianya tipenya berulang-ulang itu bisa menggunakan loop ini ya juga. Oh iya betul itu ya. Kan polanya kan begitu-gitu aja kan? Iya. Dari Januari, Februari, Maret. Nah, baru nanti selanjutnya setelah kita belajar for loop, menyelesaikan for loop ada condition code. Condition code itu persyaratan ya. Bukan conditional code itu persyaratan. Kalau di depannya ada jurang, maka belok kanan. Kalau di sebelah kanan ada jurang, sebelah kanan ada jalan, sebelah kiri ada jalan, ini mau gimana? Nah, itu diselesaikan oleh bagian conditional code. Nah, jadi kita belajar tentang kalau ini maka apa yang akan dilakukan. Nah, itu saya lihat tadi juga ada else if juga ya. Nanti di selanjutnya setelah itu logical operator juga mirip-mirip sama, cuman dia lebih kompleks ya, lebih kompleks penulisan codingnya. Gitu. Kalau yang di atas kan hanya nulis if, gitu. Nanti yang di sini justru sebaliknya, jika tidak maka apa gitu. Atau pertanyaan ya, apakah ini maka dilakukan sekian. Dia bisa bertingkat menggunakan and dan or. Oke, dan yang while loop itu juga mirip lah ya dengan yang tadi. Kalau kita paham yang di loops yang di awal, mengerjakan while loop ini lebih. While loop itu selama ini begini, maka akan begini terus menerus gitu. Contoh di sini ya, contoh. Jadi hampir sama kayak yang loop di awal tadi ya, Bi ya. Iya, loop di awal itu hampir loop di awal itu pengulangan perintah tanpa syarat. Kalau yang di sini while loop itu pengulangan perintah bersyarat. Okay. Selama di sebelah kanan adalah jurang, maka saya maju. Nah, nanti giliran di sebelah kanannya itu nggak ada jurang, dia nggak akan maju. Gitu. Oke, dan yang terakhir di sini algoritma. Belajar tentang algoritma. Dulu saya kira algoritma itu yang nulis coding gitu, ternyata bukan ya. Algoritma itu salah satu cara berpikir sebenarnya. Dimulai dari pembuatan flowchart biasanya. Iya, betul. Oke, saya kira itu dulu. Untuk pembahasan dari chapter 2 mengenai function pada aplikasi Swift Playground. Betul. Semoga bermanfaat, dan yang ingin mencoba aplikasinya juga bisa segera di-download di App Store masing-masing, di iPad masing-masing. Bahwasanya ketika kita ingin belajar kode pemrograman sebagai pemula, solusinya salah satunya adalah Swift Playground. Oke, cukup untuk materi ya, bisa kita bilang ya. Materi bukan ini. Ini bedah aplikasi kayaknya. Bedah aplikasi ya. Bedah aplikasi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.